dari Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi dari masa ke masa, kalau di Kabupaten Malang itu zaman dulu dikenal Mbah Bejo. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Itu memang ciri khasnya itu ngaji. Dari ranting ke ranting, dari rumah ke rumah, bahkan ranting itu ada rantingnya lagi. Untuk pengajian. Dan itulah yang menjadikan Muhammadiyah ini kuat di akar rumput. Nah, termasuk sekarang berkembang dengan acara semacam Ahad pagi seperti ini. Karena dengan ngaji, itu ilmu terbangun. Kalau ilmunya terbangun, semangatnya itu istiqomah. Tapi kalau orang itu semangatnya bukan semangat karena ilmu, tapi semangatnya itu emosional sesaat, itu susah untuk istiqomah. Ini kita tidak meremehkan, gak ngenyek, yo gak ngelok nih. Tapi jadi bahan pelajaran. Panjenengan ingat di zaman Kiai Ahok itu dianggap melecehkan Quran, ingat kan? Terus muncul gerakan massa sebesar itu. Yang kemudian dikenal dengan, ini sekali lagi ya, disclaimer ya, ini kudu ngenyek, tapi kita mau belajar. Muncul gerakan yang disebut 212. Setelah gerakan itu muncul, ada aksi gerakan sholat subuh berjamaah. Nggih apa nggih? Masjid-masjid kalau subuhan rame. Sampai saya ingat teman-teman di Pare di zaman itu sampai nggugah subuhan itu keliling pakai son. Zaman durung usum son horeg. Zaman durung usum son horeg. Itu teman-teman di Pare wis nggugah subuhan pakai son. Yang kedua, muncul juga market, minimarket. Yang tersebar menjamur di mana-mana. Yang itu dikasih nama sama dengan gerakannya. Pertanyaannya sekarang, mana hasil dari semua itu? Subuhan jamaahnya masih lancar? Ya yang sekarang tetap subuhan, ya zaman sebelum itu yang sudah subuhan. Yang sholat subuhnya hanya karena gerakan tersebut saiki ya wis entek. Kemudian market, minimarket yang sebelumnya ramai dengan emosional keislaman, bahkan setahu saya di Pare bikin juga itu. Ada apa enggak zaman itu? Ada kayaknya ya, wallahu alam. Tapi kemudian sekarang mana? Sudah hilang semua, berguguran satu demi satu. Kenapa? Karena itu adalah semangat yang muncul sesaat, bukan karena ilmu. Hanya karena dianggap ada musuh bersama, umat Islam digarai atine loro, semangat, mangkel, muncul gerakan untuk melawan, sampai gerakan itu begitu besar, dimanfaatkanlah gerakan itu. Tapi kalau gerakan itu muncul karena ilmu, walaupun kemunculannya tidak langsung menggelegar dan besar, tapi itu ibarat apa? Ibarat panjenengan itu ngelihat rumput yang kemudian moro-moro kesiram udan. Dia akan cepat menyebar walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi istiqomah. Dan kita punya moto. Apa moto kita? Saya tidak mau ngadep ibu-ibu. Diceramah, enak sing garuk-garuk, enak sing mangan, enak sing ngantuk, gini aja bagus. Ibu-ibu santai gitu, mboten apa-apa, panjenengan kan penggembira ya. Bos. Ndak ada bu, guyon bu, masya Allah. Ndak apa, lanjutkan. Sudah? Sampai mana tadi? Sudah selesai, rumput selesai. Hasil. Nah, maka kita punya moto. Motonya satu. Khairul a'mali atau ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu bukan amal yang menggelegar, besar, dahsyat, ngagetne wong. Tapi amal yang Allah cintai itu adalah amal yang punya sifat kontinuitas. Ini Muhammadiyah banget ini. Bahasanya kudu angel. Leka angel gak dianggap keren. Adalah amal yang memiliki apa? Kontinuitas. Kontinuitas itu untuk warga kita bahasanya apa? Ajek. Rutin. Istiqomah. Terus dilakoni, tetap telaten, wa in qalla, walaupun jumlahnya tidak banyak, walaupun amalan itu tidak berat. Nah itulah ciri khasnya Muhammadiyah ini.
Istiqomah, keranting-keranting ngaji 7 orang, 10 orang, naik 12 orang, nanti mudun maneh 10, balik 3 maneh, engko mundak 7 maneh, 10 maneh. Dan itulah pergerakannya. Yang penting yang dibahas betul-betul ilmu. Nah, maka termasuk kajian Ahad pagi semacam ini, tidak peduli, Bu. Mau rame, mau sepi, jalan. Karena inilah ciri khas budaya keilmuan yang ada di Muhammadiyah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan amal seperti ini amal yang istiqomah dan mendatangkan manfaat yang besar. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, saya tidak tahu kenapa sudah ada 2 bulan terakhir ini banyak kajian-kajian tematik saya itu, kajian yang tematik, jadi sesuai tema, bukan ngaji kitab gitu. Itu temanya itu balik kepada perkara-perkara dasar. Perkara-perkara yang fundamental di dalam agama Islam. Seperti saya bahas tentang sholat. Saya bahas tentang pentingnya Al-Quran. Saya bahas bagaimana orang Islam itu kudu rangkulan. Jangan dimaknai makna kata ya, rangkulan itu sing rukun. Itu tema-tema fundamental yang nampaknya karena orang Islam kroso kok ngono maneh sih temani, kok dibaleni, kok gak enek materi liyane. Akhirnya karena ada omongan seperti itu, justru pada akhirnya materi-materi ini gak dibahas maneh. Coba materi tentang sholat. Nampaknya sudah lama kita tidak dengar materi pentingnya sholat. Sholat itu berjamaah. Sholat itu adalah tiang agama. Kayaknya udah lama gak denger kan? Terus tentang Quran. Sekarang materi kita tuh materi medeni kabeh. Bagaimana menembus bulan dengan sapunya mak lampir. Jadi tema sing ajaib-ajaib itu. Ya kadang-kadang kita sendiri setelah pulang, mang materi ini apa mbak? Raru. Gak usah main teko mang apa. Allah yang penting lah untuk pahala, untuk barokah. Nah akhirnya manfaatnya kurang. Nah sekarang termasuk dalam 2 materi terakhir saya itu menyampaikan tentang apa? Kemunafikan. Nah ini bahaya. Di Malang saya sampaikan, di Kediri juga saya sampaikan, bahkan ketika khutbah Jumat di Batu juga saya sampaikan. Sekarang gilirannya mana? Gilirannya Pari. Karena munafik itu tidak akan bercampur dengan keimanan. Itu panjenengan pegang. Jadi kalau ada orang ngomong beriman, lah kok kemudian dia punya sifat munafik, maka itu jelas seperti air dan minyak. Maka kalau kita ini mendidik umat untuk memiliki iman yang kokoh, memiliki iman yang kuat, iman yang tangguh, iman yang tidak gampang luntur, iman yang bisa menggerakkan seseorang untuk wani torok. Iman yang menggerakkan orang untuk wani apa? Torok. Torok itu apa? Hanya memberi, tak harap kembali. Nah, itu kalau kita mau iman yang seperti itu, maka salah satu unsurnya, keimanan yang seperti itu harus membersihkan dari kemunafikan. Nah sekarang kalau kita mau berbicara tentang kemunafikan dalam suatu pergerakan. Nah maka saya akan sampaikan 4 ciri dalam Al-Quran. Sikap orang munafik ketika melihat perjuangan Islam. Ketika melihat ada kelompok-kelompok Islam itu mulai berjuang, maka akan ada 4 sikap. Jadi di ini wake. Saya tulis ada, saya kumpulkan ada 8. Tapi saya akan sampaikan 4 saja yang sesuai dengan materi kita. Untuk pembuka, panjenengan buka surat Al-Baqarah ayat 204. Ini sebagai muqaddimah. Biar materi ini bisa masuk ke panjenengan dengan runut, pena. Pena itu artinya gak garai ngeluh, gak garai panjenengan bingung. Al-Baqarah ayat berapa? 204. Dalam surat Al-Baqarah ayat 204, itu Allah menyebutkan lambene wong munafik. Lambemu. Nah itu. Biasa kan begitu ya. Orang ngomongnya umuk itu, kalau ngomongnya kayak yo gitu loh. Itu biasa orang lain ngomong apa? Lamis. Terus apa mana? Lambemu. Ada kalimat lain. Ini terakhir baru saya dengar nih.
kudu tak parut lambe ini. Masya Allah. Sampai muncul kalimat kudu tak parut lambe ini. Ada enggak yang seperti itu? Nah, itu untuk menunjukkan kejengkelan karena ngelihat orang lain ngomong itu koyok ora tau ngoco gitu loh. Skincareku iki mbak 3,5 juta. Lawang listrik di omah bengi tit 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 ngene gaya skincare 3,5 juta itu lah. Jari koncone apa? Lambemu. Nah, sudah. Maka sekarang dalam Al-Baqarah 204 Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam." Dan ada di antara manusia mereka itu yang omongan mereka itu menjadikan kamu itu terpukau. Jadi ngomongnya penak ngono. Aja kuatir. Tak tanggung. Beres. Penak-penak. Bati. Wis lah pokoknya mbek sampean iki, guys. Aja kuatir. Aku kok dek burune sampean. Coba. Allah menyebutkan itu, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunia. Omongan mereka untuk duniawi itu begitu menjanjikan. Maka tidak khawatir kalau di Kediri dulu ada yang namanya orang umum. Ingat tak? Tahun berapa di Kediri ada MLM yang kemudian, "Mum, Anda lihat mobil di belakang saya, jas, degasi, sepatunya mening. Ini adalah hasil 6 bulan dari perjuangan saya bersama MLM ini." Nah sudah. Maka orang-orang yang memang mereka itu dalam kehidupan dunia, itu Masya Allah, itu omongannya nengki. Dan kemudian, wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi. Bahkan mereka tidak segan untuk bersumpah dengan nama Allah untuk membuktikan omongannya. Ustaz, sumpah demi Allah. Kadang-kadang bablas, demi Allah, demi Rasul, tidak boleh. Ucapkan hanya demi Allah saja. Karena kalau panjenengan mengucapkan demi Allah, demi Rasul, itu ada unsur menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad di dalam sumpah. Padahal sumpah itu dengan sesuatu yang kita agungkan. Lah kalau panjenengan demi Allah mengagungkan Allah, terus demi Rasul, seakan-akan panjenengan itu menyamakan antara keagungan Allah dan Rasulnya. Di pasar-pasar lo banyak. Alah mbak, demi Allah, demi Rasul, mbak, orang aku ngapusi. Kulaane durung itu. Wis tambah 3.000 ya wis. Nah, sering dengar enggak, Bu? Enggak boleh. Tapi mereka itu wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Mereka orang-orang ini tidak pernah segan untuk bersumpah dalam rangka menutupi keburukannya supaya orang itu yakin dengan hatinya yang apik. Jadi seakan-akan dia ingin menipu manusia dengan sumpah. Tapi hakikatnya orang ini apa? Wa huwa aladul khisam. Padahal orang ini adalah orang yang pertentangannya, permusuhannya paling keras kepada kalian. Ini ayat Al-Baqarah 204 ini nyeritani sapa? Orang munafik. Jadi kalau ketemu orang yang ngomongnya pawena, janjine ku kalau saya terpilih, wah, ini hati-hati. Kalau itu awal kehancuran. Awal apa? Kehancuran. Maka saya harapkan di Pari ini jangan ada gorong-gorong yang kebongkar. Tutupen kabeh, kuwatir nek sing mlebu. Mulai mlebu metu dadi presiden tuh medeni. Ya, maka panjenengan cek gorong-gorong di sini harus rapat semua. Atau kalau ada yang lubang, ada orang masuk, tutup ono menisan cek gak metu maneh. Bahaya le metu maneh ini ya. Sudah? Maka omongannya mereka itu enak didengar. Koyo setelah tenang aja. Aku dek burune sampean. Engko aku sing ngewangi ngomong. Ono apa-apa? Aku sing maju. Pas enek tenanan, wonge digolek ilang. Nah ini. Dan mereka itu melakukan ucapan-ucapan yang indah. Tujuannya apa? Menipu. Tujuannya apa? Menipu. Panjenengan buka Al-Baqarah ayat 8. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 8. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-8, wa minan nasi
may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang-orang yang lisannya itu ngomong aku iki wong iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tapi Allah yang Maha Tahu itu menjelaskan kepada kita wa ma hum bimu'minin. Ayat berikutnya apa? Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Karena tujuan mereka ingin menipu kita. Ingin apa? Menipu. Nah, sekarang kita masuk kepada apa sih ciri-ciri orang munafik dalam perjuangan Islam itu. Supaya kita yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah dan panjenengan yang hadir di pagi hari ini, kita bisa saling menjaga ormas kita yang kita cintai ini. Sebelum masuk ke sana, maka panjenengan ingat Al-Baqarah 204 dan Al-Baqarah ayat 8 dan 9. 204 omongannya penak, tidak segan untuk bersumpah padahal wonge tukang ngeriwui. Tukang apa? Ngeriwui. Al-Baqarah ayat 8 dan ayat ke-9, mereka itu mengucapkan kebaikan-kebaikan padahal Allah mengatakan mereka itu berdusta dengan kebaikan yang mereka ucapkan. Ini medeni. Karuan lek ngadepi wong kafir menisane malah jelas. Ini seragami Muhammadiyah. Kopiahnya apa ada? Kopiahnya NU. Jak banget kopiahnya ada logo matahari. Kemudian yo kadang-kadang melok rapat. Nah ini kalau untuk Muhammadiyah. Kalau untuk yang lain, ya silahkan disesuaikan saja ya. Kadang-kadang ada sok-sokan melok di organisasi, melok di yayasan, ketoknya api, seragame podo, tapi gembosik. Panjenengan perlu cek. Ada tokoh munafik besar bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa orang ini? Apa latar belakang kenapa dia menjadi tokoh munafik terbesar, bahkan dia orang munafik pertama dan paling besar? Abdullah bin Ubay bin Salul. Panjenengan bisa cek dalam tafsir Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Tafsir Al-Quranil Azim. Ada seorang laki-laki tokoh di kota Madinah. Dan dia adalah penengah antara suku Aus dan Khazraj. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu sudah besar peluangnya digadang-gadang untuk bakal jadi kepala suku di Madinah. Presiden Madinah. Orangnya baik, bijaksana, tanggung jawab, open kepada rakyat. Betul-betul yang disampaikan itu aspirasi yang muncul dari rakyat. Ketika Nabi Muhammad pindah dari Mekah menuju Madinah hijrah, maka orang-orang Madinah itu banyak yang ikut Nabi Muhammad. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul tidak digubris, tidak dihiraukan, gak direken. Mulai muncul, loh, lah ikilah rakyatku, ikilah umatku, ini kan anak buahku, mereka mengagungkanku. Kenapa kok sekarang tiba-tiba mereka ikut Muhammad? Mulai. Nah ini loh Pak. Jadi kemunafikan itu mulai muncul ketika urusan kepentingan pribadinya diusik. Termasuk nun sewu. Warga kita ini mulai. Sing penting kudu aku, kudu bojoku, kudu anakku. Rusak, rusako. Jadi kalau dia tidak terusik, dia merasa aman. Bar nih, rapopo. Tapi ketika kepentingan yang terusik, mulai rame, itu ciri munafik. Itu ciri apa? Munafik. Jadi kalau yang rusak rumahnya orang, dia tidak bingung. Tapi ketika yang rusak rumahnya dia, wah dioper itu. Terkesan horor gitu. Jadi kalau sesuatu yang berkaitan dengan kerugian orang lain, walaupun banyak, walaupun merata, dia tidak peduli. Tapi kalau dirinya yang kena, cuil, dioper. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul begitu. Ketika kepentingan pribadinya tidak terusik,
Apa yang terjadi? Dia baik. Ngopeni masyarakat. Datang ke masyarakat. Terjun ke masyarakat. Menjadi penengah antara Aus dan Khazraj. Dan dia sudah mulai kroso. Aku ini calon potensial untuk menjadi kepala suku. Gampangannya presiden lah. Jangan. Jangan presiden. Yes, presiden lah ya. Gampangannya gitu. Ternyata Nabi Muhammad datang ke Madinah. Dan banyak orang Madinah masuk Islam. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini mulai terpojok. Mulai apa? Terpojok. Dan dia tidak punya pilihan lain untuk menolak Islam itu. Gak punya pilihan. Tapi hati ini gak terima. Mikir apa? Karena kedatangan Muhammad, eksistensi saya terganggu. Mulai bikin strategi. Maka ciri orang munafik yang kedua itu apa? Kalau dalam cerita ini. Kakean siasat. Kakean apa? Siasat. Kakean siasat itu apa? Atur kanan, atur kiri untuk menjegal orang, tujuannya dia lancang. Maka orang munafik itu tidak berani. Lek rapat konangan, grup WA-ne di screenshot, itu tidak wani. Itu kalau orang munafik. Karena apa? Dia itu berbicara bukan untuk kemaslahatan umum, tapi untuk menjegal sesuatu. Itu munafik. Maka dalilnya apa jenengan lihat? Kalau tadi kepentingannya terganggu mulai jerit, itu kisahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian kalau dia itu kakean siasat itu apa? Taktik. Tapi bukan dalam konotasi positif ya. Dalam konotasi yang negatif. Atur kanan, atur kiri, jegal kanan, jegal kiri, fitnah kanan, fitnah kiri, sikut kanan, sikut. Kok kayak lagu mana ya? Ke kanan, ke kanan, ke kanan. Ini lagu dari ibu-ibu senam lah ini ya. Masya Allah. Sudah. Rasulullah mengatakan, Arba'un man kunna fihi, kana munafiqan khalisa. Ada 4 perkara. Lek papat iki ngelumpuk kabeh, munafik kafah. Tulen. Nomor 1, idza haddatsa kadzaba. Lek ngomong ngapusi. Yang kedua, wa idza ahada ghadar. Kalau janjian belenjani. Wa idza utumira khan. Kalau dapat amanat khianah. Yang nomor 4, ini yang saya maksudkan. Wa idza khasama fajar. Kalau tidak cocok sama orang, curang dia. Khusumah itu apa? Permusuhan. Kalau ada permusuhan antara dia dengan orang lain, aku pokok ora cocok. Aku pokok ora gelem. Aku pokok ora setuju. Aku pokok ora terima. Fajar. Fajar itu apa? Ngakali, curang. Kebaikannya orang ditutupi, keburukannya dibuka, kehormatannya dijatuhkan. Sing penting karepku dadi. Dia tidak peduli harus bongkar aibnya orang. Dia tidak peduli harus merusak kehormatannya orang. Dia tidak peduli untuk melupakan kebaikannya orang yang pernah berjasa dalam kehidupannya. Sing penting lancar. Itu ciri apa? Munafik. Sudah. Maka ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini merasa dia akan menjadi kepala suku, dengan kedatangannya Nabi Muhammad gagal. Waduh, ya apa carane? Akhirnya dia pura-pura masuk Islam. Itu Anda buka dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat-ayat yang pertama, ketika Allah menceritakan mengenai orang-orang munafik. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia menjadi tokoh kemunafikan yang paling besar. Karena apa? Karena dia punya ambisi, itu dihilangkan ambisi itu, dijegal ambisinya dalam tanda kutip dengan kedatangannya Nabi Muhammad. Akhirnya dia mikir, loh, kok sekarang tokohnya jadi pendatang ini? Sampean sopo? Ada enggak omongan itu? Loh, sampean sopo? Kok moro-moro teko, dimuliakan, diagungkan, potensial jadi pemimpin. Saya yang mendampingi mulai awal. Nah, termasuk ciri kemunafikan itu apa? Sok merasa berjasa. Aku. Iki tas teko, turun duwe apa-apa.
Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul merasa berjasa. Ini Aus dan Khazraj, kaum saya. Aus dan Khazraj ketika bertikai, saya yang menjadi penengah yang mendamaikan mereka. Aus dan Khazraj, orang-orang Medina, termasuk orang-orang Yahudinya, itu sudah hormat kepada saya. Wah, lihat. Merasa berjasa. Ketika Nabi Muhammad muncul, datang, hilang semua yang telah direncanakan oleh Abdullah tadi, sampai pada akhirnya dia masuk Islam, tapi pura-pura. Itu loh bahayanya. Lihat, Al-Baqarah 204. Lambene legi. Al-Baqarah ayat 8. Tidak sama antara ucapan dan perbuatan. Niatannya apa? Menipu. Kemudian kisahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nomor 1. Ketika kepentingannya terusik, jerit. Ketika kepentingannya orang lain, masa bodoh. Kemudian lagi, merasa berjasa. Banyak siasat, taktik, kong kali kong, singitan, omong di belakang. Nah, maka sekarang mulai banyak grup di dalam grup. Ente nama boten? Biasanya grup pengajian apa ya? Saya kan nyebut nama gitu, nanti dikira saya sensitif dah. Pokok grup pengajian pasir laut. Oh, serenek, jelas serenek lagi. Sudah muncul, ada grup jamaah, ada grup panitia. Iya benda? Sudah, nanti di grup panitia ini, gak grup aneh. Grup panitia, pengajian, pasir laut, khusus. Mulai ngerasani ketuane. Lah ya mbak iki jane ra cocok lho ya. Tapi wingis kadung garis kadung diumumne iki awake dhewe sebagai anak buah kan yo repot. Dilakon wah ini munafik. Hati-hati, tidak boleh. Rapat sembunyi-sembunyi, grup di balik grup. Mau niatnya apa? Kalau niatannya tulus untuk cari akhirat, sampaikan. Kalau niatannya tulus untuk memuliakan Islam dan kaum muslimin, sampaikan. Karena orang yang beriman itu kuat dalam argumen karena pegangannya Al-Quran dan Sunnah. Sekarang, apa Bu sikapnya orang munafik? Apa Pak sikapnya orang munafik dalam perjuangan Islam? Panjenengan tulis nomor 1. Dalam surat Al-Ahzab 18 dan 19. Surat apa? Al-Ahzab 18 dan 19. Cirinya orang munafik dalam perjuangan Islam itu subhanallah, ajaib. Kalau ada orang yang mujahadah, bukan mujahadah kubro, bukan. Keliru nanti Anda. Mujahadah itu kerja keras untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Ada orang mulai berani obah itu giat, kerjol. Ada orang mulai serius memperbaiki, justru orang munafik tampil menuduh pergerakan itu sebagai penyebab kerusakan. Loh, ini siapa ini? Acara apa mana ini? Loh. Pengurusnya siapa? Loh, ini penggagasnya siapa? Oh, ini perlu disikat ini. Coba lihat. Itu ciri orang munafik. Dan ya Allah jamaah, kita ini kalau ngomong munafik, hati-hati. Jangan pernah noleh ke orang lain. Karena konsep tentang kemunafikan itu metani awae dewe. Abu Bakar lihat. Ketika muncul cerita munafik, Abu Bakar khawatir kalau dia termasuk. Umar nguber yang namanya Hudzaifah, sahabat Nabi. Karena Hudzaifah punya daftar nama orang munafik, diberitahu Nabi Muhammad. Yuber. Bukan karena kepo, kalau kita ini kepo. Kok mau buka loh? Kepo emang jelas itu fix. Kalau Umar justru khawatir, ojo-ojo jenengku katut. Coba. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, la yakhafuhu illa mu'min wa la ya'manuhu illa munafik. Tidaklah merasa aman itu le aku seram mungkin. Kalau merasa seperti itu, kata Imam Hasan Basri, dialah orang munafik yang asli.
Wala yakhafuhu illa mu'min. Dan tidaklah merasa takut. Takut itu apa? Khawatir. Wah, aku kok koyo dadi wong munafik yo. Aku iki lek ngomong kok ngene, lek janjian kok mesti mbleset, lek dikai amanah kok gak beres, lek enek mangkele mbek wong kok aku iki jahat. Jangan-jangan saya ini orang munafik. Kalau muncul kekhawatiran seperti itu, maka justru dialah orang iman yang sesungguhnya iman. Nah, maka hati-hati. Jangan ketika cerita munafik langsung koyo sampeyan iki. Tobat loh mbak. Nah, tidak ada. Munafik itu kita ngorek siapa? Diri sendiri. Nah, maka sifat yang pertama, kalau ada pergerakan, ada kegiatan, ada suatu kegiatan yang positif, itu dituduh ngerusak. Maka tuduhan itu tidak lain dan tidak bukan, kecuali munculnya dari orang munafik. Dan biasa saya kalau habis ceramah begini, ada yang seneng, cocok ya, dikawuplai kabeh. Tidak ada. Ini buat kita masing-masing. Tidak ada buat orang lain, tidak. Ini saya sedang ngorek hatiku sing mulai rusuh, mulai rusak. Ngelihat orang lain mulai maju, kroso kesaingan. Ngelihat majelis taklim lain mulai rame, kroso musuhan. Ini tidak ada buat orang lain. Anda buka dalam surat apa tadi? Al-Ahzab 18 dan 19. Qad ya'lamullahu mu'awwiqina minkum minal qailina li ikhwanihim halummu ilayna wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila ashihhatan 'alaykum fa idza ja'a al-khawfu ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alayhi minal maut. Lihat orang munafik itu licik orang munafik itu. Na'udzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat kemunafikan. Betul-betul licin. Apa yang licin itu apa? Welut ndukuri welut. Fa idza dhahaba al-khauf salakukum bi alsinatin hidadin ashihhatan 'alal khair. Lek wis keadaannya aman, mulai gerasak gerusuk. Tapi lek keadaan itu masih memunculkan banyak resiko, gak tahu ketok. Tapi lek wis dadi, wis muncul muaju ngarep dhewe. Licik. Ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Nanti Anda buka tafsirnya ini. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalangi di antara kalian, menghalangi pergerakan, menghalangi kegiatan yang positif hanya karena alasan yang tidak jelas. Mereka ngomong sama teman-temannya, "Sini loh, gak usah melok-melok kuno. Kene mbek aku ae, penak-penak, aman, selamat." Dan mereka tidak mendatangi peperangan kecuali sebentar. Lek ono kegiatan-kegiatan gak muncul kecuali cuma noleh tok. Gak melok repot, gak melok kesel. Tapi lek acarane rusak, lho kan? Aku ngomong apa? Tak kandhani mulai pertama ojo kok, budal lah yang ini iki. Tapi kalau acaranya sukses, dibilang apa? Yo kan ormas saya, bagaimana ndak sukses? Kan ketuanya saya. Nah itu loh munafik. Mereka kikir terhadap kalian. Kikir itu apa? Gak gelem ngewangi, gak gelem kontri. Kenapa? Businya berbet. Gak ada kok. Jangan nyindir loh ya. Atau ngomong busa-busi itu kenapa? Ini bukan masalah busi. Ini masalah. Ini masalah itunya. Businya aman. Astagfirullah kok busa-busi. Jangan mancing saya. Saya tidak bisa terpancing. Nah mereka itu kikir kontribusi. Lene kegiatan paling adoh. Lek kegiatan ini rusak paling cepat ngomong. Apa ini? Ini yang sakit langsung sembuh ini. Masya Allah. Kewagiat sudah. Apabila datang rasa takut, maksudnya kalau perang itu kan ya normal. Kita ini ngelihat musuh besar itu kan ya ono rodok ya apa gitu kan. Kamu melihat mereka memandang kepadamu dengan mata berputar-putar seperti pingsan karena takut mati. Jadi mulai muncul ketakutan. Mereka itu orang yang mundurnya pertama kali. Tujuannya apa? Lek ono apa-apa cek gak disalah nih. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ketika rasa takut itu telah hilang, ketika mereka posisinya sudah kuat, apa yang mereka lakukan? Mereka mencaci maki dirimu dengan lisan yang tajam. Itu tadi, Al-Baqarah 204 tadi. Jadi lambene ku pedis banget. Kalau mereka sudah merasa aman, posisinya kuat, mereka itu menghina kalian dengan hinaan yang sangat keras.
Padahal mereka kikir dalam kebaikan yang mereka lakukan itu. Mereka itu tidak beriman dan Allah menghapus amal mereka. Nah, lihat ini. Inilah ciri orang munafik yang pertama. Yang kedua, ketika ada pergerakan yang positif, orang munafik itu ngomong apa? Ra usah, percuma, renek manfaate, ra mungkin dadi, gak mungkin sukses, danane soko ngendi? Uangnya mana? Uangnya dari mana? Itu munafik. Turung melaku wis dembosi. Kalau yang nomor pertama tadi apa? Le ono elee, maka orang munafik itu menganggap pergerakan itu penyebab kerusakan dan kerusuhan serta kegagalan. Jadi sing gelem obah, iku malah dilok nih. Dibilang apa? Gelo nggarai rusake Muhammadiyah yang ngene iki. Iki nggarai rusake pergerakan sampai gini. Itu nomor 1. Al-Ahzab 18 dan 19. Nanti ini jadi apa? Jadi yo kalau panjenengan kerso lah, kalau panjenengan boten kerso nggih boten nomor apa. Jadi apa? Bahan tadabbur di rumah. Anda buka tafsirnya Al-Ahzab 18 dan 19. Sekarang yang baru, yang kedua, mereka itu menganggap pergerakan orang Islam itu tindakan yang sia-sia. Rene manfaate lah apa sih kajian pemuda nek kontribusi nih. Yang pasti tak belani. Rek nom-nom wis ora ngerti apa-apa. Enggak ya apa rek nom iki ngentek-ngenteki dhuwit renek manfaate. Tenang Pak PJ. Serius. Buat kita bareng-bareng. Enggak ada niatan saya nyindir ini nyindir. Sudah? Maka mereka menganggap pergerakan itu sia-sia. Anda buka dalam surah At-Taubah 47. Ini sikapnya orang munafik ketika ada apa? Perjuangan Islam. At-Taubah 47. Ini ngaji serius sih. Allah berfirman yang menunjukkan bahwa orang-orang munafik itu mesti melemahkan dan menganggap kegiatan itu renek api eblas, renek manfaati. Padahal Kiai Haji Ahmad Dahlan di awal munculnya Muhammadiyah itu dilokni dengan ilo-iloan yang sama. Gaya apa Muhammad Darwis iki? Iki nyeleneh Darwis iki. Wah, Darwis iki mulai gendeng iki. Wah, Darwis iki aja dikancani. Ojo kekancan karo Darwis iki. Mulai ngawur, lihat. Itu omongan muncul dari siapa? Orang munafik. Coba Kiai Haji Ahmad Dahlan kayak kita sekarang, ndak ada Muhammadiyah. Baperan. Gampang patah semangat. Males. Dilok nih pedot, tidak ada Muhammadiyah. Maka jangan ngaku Muhammadiyah le baperan, pedotan. Muhammadiyah itu adu argumentasi. Muhammadiyah itu kuat di dalam ide. Dan bukan cuma ide, le ide tok di Google wake. Kita ini butuh eksekutor. Kita mau rapat. Wah, rapat telung dino telung bengi. Wae budal aplikasi waktu eksekusi hasil rapat. Denti wingi. Lho karena wong blas kene. Semunafikin kabeh. Na'udzubillah min. Dan itu kita sama jemaah. Hati-hati. Anda buka At-Taubah 47. Allah berfirman, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Orang munafik lek melo gak nambah apa-apa kecuali ngriwui. Orang munafik itu kalau ikut tidak menambahkan apapun kecuali apa? Ngriwui. Maka kita cek diri kita. Kalau kita masuk dalam suatu kelompok, organisasi, ormas, yayasan, atau apapun, keberadaan kita itu hanya untuk ngerusak, maka Anda bukan orang kafir, Anda bukan. Tapi Anda itu orang munafik. Jadi melbu untuk apa? Ngriwui. Apalagi diniati dari awal. Ayo melok. Engko pokoknya usulan apa sikat. Apalagi diniati dari awal. Maka hati-hati, bersihkan kita punya pergerakan dari orang-orang munafik. Dan boleh jadi, yo kita ini munafiknya ya. Boleh jadi memang kita ini orang munafiknya. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Wala khabala. Awga'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Yabghunakum al-fitnah. Mereka itu memunculkan fitnah, kekacauan di kalangan umat Islam. Wa fikum samma'una lahum. Tapi sayangnya
ada orang-orang yang percaya. Ini Anda buka nanti di rumah At-Taubah berapa? 47. Ono sing percaya sayangi, melbu ngrusui, melbu ngriwui. Kalaupun ikut tidak nambah apapun. Tapi sayangnya karena mereka omongannya penak dirungokne tadi, ada yang percaya. Wallahu alimun bidzalimin. Sementara Allah lebih tahu siapa orang zalim. Walaqad ibtawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullah wa hum karihun. Dan mereka itu senengannya apa? Memutar balikkan fakta. Sampai nanti oleh Allah ditunjukkan kebenaran itu. Kalau kebenaran sudah mulai nampak, mereka yang pertama kali melipir, minggir, mundur, ngalih karena konangan mereka pelakunya. Nah, sekarang saya baca artinya. Kalaulah mereka keluar bersama kalian, ini kan konteksnya perang. Tapi kalau untuk kita apa? Perjuangan di dalam pergerakan Islam. Kalau mereka ikut keluar bersama kalian, mereka tidak menambah kecuali semakin nambahi kacau, ngerweti. Dan mereka akan menimbulkan kekacauan di antara barisan kalian. Dan di antara kalian, ada yang menjadi telinga untuk musuh. Jadi masuk hanya untuk golek info. Telapo iki, tenggayopo. Enggak di DCI, diriwui. Kalau acaranya ada hubungannya dengan masyarakat, masyarakat diprovokasi. Padahal mereka tidak punya kontriks. Jangan. Sensitif ngomong busi sekarang itu. Padahal mereka tidak punya kontribusi. Maka ciri yang kedua, orang munafik itu dalam perjuangan umat Islam mesti ngeriwui dan tidak punya kontribusi. At-Taubah berapa? 47. Nomor 3. Anda buka At-Taubah 51. Kalau orang lain acarane gagal, atine bunga. Kalau orang lain acaranya gagal, Ahad pagi, lah kok udan? Wah, skandal yo. Nggenku lupa, lek Ahad pagi iku udah nek masjid. Dadi lek enek udan-udane ngene iku iso langsung pindah nang masjid dan rumah sakit atau mlebu kamar pasien. Masya Allah. Jadi kalau acaranya orang lain gagal, itu hatinya apa? Sewenang. Tapi kalau acaranya orang lain sukses, langsung untune iku muni. Siapa itu? Yo kita ini orang munafik. Yo kita ini munafiknya. Kita ini kalau melihat acaranya orang sukses, gede, dadi, lancar, diapresiasi oleh umat, menjiwai banget ya. Loh, memang saya lah apa? Masya Allah. Tapi kalau acaranya orang lain itu gagal, bentuk grup untuk bahas kegagalannya. Bentuk apa? Grup WA untuk bahas kegagalan. At-Taubah 51. Ya Allah, medeni orang munafik ya. Maka jangan sampai kita menjadi yang semacam itu. Nomor 1, nganggep kegiatan itu tidak ada manfaatnya. Gembosi. Nomor 2, lek melbu tidak punya kontribusi malah ngeriwuin. Nomor 3, kalau orang beriman punya acara yang baik, mereka atine dongkol. Tapi lek wis gagal, ngandani yo, melok aku penak. Nanti was kesel renek. Kasile. Nah, karena mereka fokus pada hasil. Kalau kita kan fokusnya apa? Perjuangan. Karena perjuangan itu tidak mesti menang. Bahkan ada satu ucapan yang luar biasa jemaah. Jadi salah seorang pejuang yang awal-awal berjuang di Suriah. Mereka itu bilang, nahnu jilul udhiyah la jilan nasr. Kita ini generasi kita ini generasi pengorbanan, bukan generasi kemenangan. Jadi kita ini generasi yang memang harus berkorban. Metu duit, metu nyawa, metu pikiran, metu tenaga. Walaupun kemenangan itu kita yakin bukan di zaman kita. Tapi tidak apa-apa. Karena kemenangan itu berpijak dari perjuangan kita sekarang. Nah, nanti ketika datang generasi kemenangan, kita dapat saham dari kebaikannya. Maka kalau kita tidak soro sekarang, generasi kemenangan itu tidak akan muncul. Maka panjenengan jangan mikir hasil. Mikir apa? Jam berapa sih ini? Oh iya, masih panjang, jangan khawatir. Nah, maka kita ini generasi bukan generasi menang, tapi generasi apa? Pengorbanan. Maka terus entek nih duit kayak jihad umat Islam ini.
At-Taubah 51 mengatakan orang munafik itu seneng ngelihat orang Islam susah, susah ngelihat orang Islam seneng. Jadi lek enek kegiatan sukses ngawelu deh. Bahkan memunculkan spion. Apa spion itu? Spy. Spionage. Spionase. Cara mau coba sih ngapain sih bener sini kampung Inggris kok. Kita harus sok-sokan rada-rada Inggris dikit gitu ya. Cek rada keren ya. Badi wis apik mosok ngomongnya Jawa. Sudah mereka itu datang hanya untuk ngelihat jamaahnya akeh ora. Lah kok pas rautan yo. Sok pautan mang tau apa. Jadi datang itu bukan untuk ngrungokne ngaji, untuk cari ilmu, muat-muati iman, Islam dan takwa, tapi apa? Asu. Kursi cukup. Baiklah kok rautan. Wah, keliru aku mami jane tahajud tak dongane udan opa. Yo, buyar aku mlebu kamar pasien asli mlebu kamar pasien yo. Lek perlu diinfus kabeh menisan wis. Ayatnya in tusibaka hasanatu tasuhum. Kalau kalian itu mendapatkan kebaikan, mereka susah. Wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl. Tapi kalau kalian itu mendapatkan musibah, mereka ngomong apa? Kami kan wis ngandani, wis tak ilingke. Ojo, saiki usum mudan. Lek usum mudan ngaji sing ra enek nggone ojo dilakoni. Sementara libur. Sementara apa? Libur. Wa yatawallawun wa hum farihun. Dan kemudian mereka pergi dalam keadaan bungah. Skandani rangandel apa? Skandani rangandel. Kapok sih, rusak sih. Ana percaya mbak. Dalam keadaan seneng. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tapi kalau orang beriman, gak bingung. Orang beriman apa? Gak bingung. Mereka ayat 51 bilang apa? Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah menjadi ketetapan Allah untuk kami. Sing penting, melaku. Bergerak, jalan. Hasilnya, urusannya siapa? Allah. Maka orang beriman ketika dinyek, rada dise, tenang. La yusibana illa ma kataballahu lana. Allah ngene iki takdire Gusti Allah. Tidak kecil hati mereka. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan dia Allah adalah pelindung kami dan hanya kepada Allah kami ini bertawakal. Yang terakhir, nomor 4. Pengikut pergerakan dinyek. Jadi dibuli, dikucilkan, gak dijak rekreasi. Lek enek kancane sing melok kelompok liyane disatru. Ala iki kelompok kono iki. Ala rene golek info sih. Golek info. Rasa dijak. Kok tok nih kok grup iki. Ah, iki lan dadi grup iki kok informasi grup ini bisa tersebar ini. Payu, memang munafik itu siasat tok isini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang munafik yang keempat, nanti insya Allah kita bikin part 2. Karena ada 8. Sekarang 4 dulu. Mereka itu melecehkan, nyenyek, maidu. Teman-teman mereka yang ikut di kelompok yang bukan kelompok mereka. Kalau sama-sama Muhammadiyahnya, ada 2. Yes, wajar kan, biasa. Namanya organisasi, Pak. Biasa banget, tidak usah dianggap besar aja. Kok iso ya bareng Muhammadiyah iki lurus ala podo wae. Kita ini berikhtiar untuk lurus. Maka mereka itu melecehkan. Iki rasa dijak iki. Acara futsal, rasa melok iki, lek melok titip sikile. Titip apa? Sikile. Senteren kok mburi. Lek iso pas nih. Bukan sirah, pas nih. Gak boleh ngomong kotor, gak boleh Muhammadiyah. Pas nih, lek iso pas tendangan bebas, sikat nisore wetengi, pas. Nisor weteng mudun 10 cm, sikat ini kuning. Wah, Masya Allah. Jadi memang orang-orang munafik itu sukanya apa? Melecehkan. Melecehkan orang-orang yang punya pergerakan yang baik. Melecehkan orang-orang yang punya inisiatif yang baik. Melecehkan orang-orang yang punya aktivitas yang baik. Karena cuma satu, mereka ndak bisa, antum bisa. Jadi mereka itu memang dari awal kan ngeriwui. Jadi lek sing diriwui sukses. Loh,
Jadi mereka itu kepingin orang lain itu sama kayak dia. Gak lapo-lapo, modal, komentar. Modalnya make komentar. Anda buka At-Taubah ayat 78 dan 70. 51. Sekarang 78 dan 79. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub. Orang munafik itu tidak ngerti kalau Gusti Allah Maha tahu. Dikira orang munafik kalau mereka itu ngomong di belakang itu tidak akan ada orang tahu. Padahal Allah itu Maha tahu. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Kalau ada orang lain punya kontribusi, tapi karena kemampuannya sedikit dinya, sampai ngono tok sombong, aku iki ket biyen iki miliaran wis tak tok nih. Ketika orang lain datang dengan sedikit yang mereka punya dinya, mek ngono tok ngatur, rasa ngatur selain donatur dilarang ngatur. Nah, kalimat-kalimat munafikun, naudzubillah. Kemudian, sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Allah mengatakan, tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka? Allah tahu semua. Artinya apa? Pada saatnya Allah akan bongkar itu. Wa makaru wa makarullah. Mereka bikin makar, Allah pun punya makar. Kemudian, siapa mereka itu? Orang-orang yang mencela orang beriman, yang memberikan sedekah secara sukarela dan mencela orang yang tidak punya apa-apa selain jerih payah mereka. Jadi pergerakan itu dicela. Alah mengene tok cilik, sing teko meh. Hitungan jenggote ustaz, jenggote ustaz akeh. Sing teko meh segelintir orang. Jadi sing cilik-cilik itu dinyek. Karena orang munafik itu kepingin sesuatu langsung heboh. Maka Muhammadiyah itu jarang acara tablik akbar Muhammadiyah. Kecil, tapi kita ini bergerak di masyarakat. Nah, sudah. Kemudian, mereka itu menghina orang-orang yang sedekahnya kecil, aktivitasnya kecil, kontribusinya kecil. Bahkan, mereka menghina orang yang tidak memberi kecuali cuma pikiran dan tenaganya. Oleh tenaga, tok liyane yo akeh. Duwekmu tokno. Masya Allah. Kemudian, mereka menghina dan mengejeknya. Maka ingat, Allah akan membalas ejekan mereka. Nah, itulah jamaah. Jadi, kita ini kalau berorganisasi, no baper grup. Namanya berorganisasi itu kumpul wong akeh. Nggih napa nggih? Dan kalau sesekali pendapatnya tidak dipakai, ya wajar. Panjenengan bukan nabi, bukan malaikat, bukan Tuhan. Kalau di suatu waktu panjenengan harus dipimpin jadi bawahan, sami'na wa ata'na. Kalau panjenengan memang jadi pemimpinnya yang ikhlas, yang tulus, tidak pakai siasat. Karena apa? Semua organisasi kalau masuk kemunafikan di sana, rusak. Akan apa? Rusak. Maka, panjenengan ingat perang yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketika pasukan perang itu tidak boleh minum air kecuali cuma seteguk. Tahu ceritanya? Ternyata sebagian besar dari pasukan itu minum air lebih dari seteguk. Akhirnya dihukum yang minum air lebih dari seteguk tidak boleh ikut perang. Justru yang nurut cuma sedikit. Tapi dari yang sedikit itulah munculnya kemenangan. Karena apa? Oleh Allah dilakukan tamhis. Tamhis itu apa? Diayak. Maka ketika melewati sungai tadi, tidak boleh minum. Illa ghurfatan biyadi. Kecuali satu teguk air dengan tangannya. Itu hanya untuk ngelihat endi sing bakal membawa kemenangan, mana yang bakal ngacu. Tiba nih sing ngacu luwe akeh timbang sing potensi membawa kemenangan. Maka kalaupun harus dibersihkan dari kelompok yang seperti itu, bismillah. Tujuannya apa? Kita kepingin titik tapi bermutu. Daripada besar tapi buih. Na'udzubillah min syarri dzalik. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya saya mohon maaf. InsyaAllah pengajian ini semoga kita bisa lanjutkan pada poin yang berikutnya. InsyaAllah minggu depan ya. Jangan aminnya mbak sawan begini. Amin, amin. Niteni lah, jangan munafik juga ini. Sudah ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.